Jadi ada studi ini mengenai water fasting, ya. Dan dia lihat bahkan di awal-awalnya itu dia bisa turun 1% body weight setiap harinya. Kalau misalnya kalian pikir, wow 1% body weight setiap harinya, that's amazing. 1% setiap harinya itu kan seperti anggap kalian misalnya 80 kilo. 1% berarti 8 on. Sehari, 2 hari 1,6 kilo. Wow, right, that's a lot. 3 hari 2,4 kilo. Banyak dari kalian mungkin akan interested dengan hal-hal seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian udah baca studinya, anyways kalian google aja tuh efficacy and safety of prolonged water fasting, kalian akan ketemu kok. Ya, diperjelaskan di sini. Ya, ketutup lagi kan. Tuh, anyways, tuh di bagian atas ya. Approximately 2/3 of the weight loss is lean mass. Ya, sini semuanya ketutup. Kalian google sendiri aja. Jadi diceritakan bahwa walaupun turun babynya itu banyak sekali, right? Tetapi hanya sepertiga BB yang menurun itu adalah dari fat mass, dari lemak sepertiga. 2/3 adalah dari lean mass. Lean mass itu apa? Otot. Oke. Jadi kalau kalian lakukan ini terus-terusan, yang pasti badan kalian nanti akan menjadi lembek. Right? Soalnya ototnya kalian habis. Ya. Dan dari segi metabolic, penyakit metabolis, itu pun juga belum ada definite kepastian bahwa itu baik buat badan. So, untuk kalian yang ingin melakukan water fasting, kalau itu hanya untuk men-challenge kalian punya mind, menunjukkan bahwa kalian mampu, kalian bisa melawan pikiran kalian selama sekian lama tidak makan, that's fine. Tapi kalau untuk kesehatan, not so great, okay? Ya. Jadi kalau kalian pingin tuh water fasting, kan ada water fasting yang 5 hari lah, seminggu. Don't do it. Otot kalian tuh sayang. Kalian sudah usahakan hari-hari untuk melatihnya. Atau setidaknya kalian ingin mempertahankannya. Kalian gak mau buang-buang seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya kalian menjalankan water fasting, jangan kaget kalau kalian punya badan nanti jadi lembek. Soalnya ototnya habis. Sip. Jadi itu dia. Turun BB dengan cepat bukan berarti baik. Yang selalu lah dari dulu aku ngomongin. Lah, bla bla bla. Kalian pun juga udah bosen kali. Coach Din ngomongnya itu aja. Nggak didengerin, itu aja dijalanin dapat hasil. Ya, just jangan kejar penurunan BB terlalu cepat, guys. Kalian nggak tahu apa yang hilang dari badan. Oke? Take it easy, yang pasti kalian pingin berpatok dengan lingkaran badan kalian. Lingkaran badan kalian lihat setiap minggunya, dan jika itu ada penurunan, itu sudah bagus sekali. Walaupun BB kalian bisa nggak turun, yes, bisa banget BB nggak turun tapi lingkaran turun, that's amazing still, ya. Okay, so please jangan water fasting kedua. Dang it, gimana ya caranya aku bisa screenshot ini dan nggak ketutup ya? Oke. Jadi intinya dibilang hip thrust sama squat bisa membangun otot pantat similar, mirip. Aku penerjemahan bahasa Indonesia, Inggris Indonesia aku parah banget. Jadi intinya efek pembangunan otot di pantat kalian pada waktu kalian melakukan squat dan hip thrust itu mirip. There you go. Alright. Ya. Jadi mereka melakukan tes ini. Ada tetapinya. Ya. Tetapinya adalah tuh hitungannya kan ada tuh. Ya. Jadi kalau misalnya dari ini kepotong lagi. Damn it.
nggak bisa. Aku nggak bisa geser fotonya aku. Anyways, aku kasih summary-nya ya deh. Oke, ini bisa kelihatan ya. Jadi perubahan otot di masa otot pada waktu kalian melakukan squat sama hip thrust seperti demikian ya. Kalian akan melihat kalau misalnya dari pembangunan otot glutes, which is pantat, itu selisihnya dikit banget. Ya mirip lah, sama lah. Most people nggak akan bisa membedakan itu. Glute max-nya ya. Right, yang kalau misalnya squat 14%, hip thrust 15%. Tapi ada beberapa hal yang lainnya yang mungkin kalian perlu lihat. Contoh kayak quads. Quads itu paha depan ya. Paha depan kalau misalnya di gerakan squat itu akan membangun otot paha depan lebih baik dibanding kalau hip thrust. Hamstring squat lebih dikit juga ya. Adductor pun juga squat lebih banyak di adductor. Adductor itu bagian paha dalam. Now, kalau misalnya kalian pingin membangun pantat yang besar tanpa membuat paha yang besar, kalian akan melatih yang mana? Kalian tentunya akan melatih hip thrust. Aku nggak tahu kalian paham baca ini apa enggak. Oke, aku ngomong dengan bahasa manusia deh. Jadi begini, kalian sering lihat orang melakukan squat atau melakukan hip thrust. Hip thrust itu ya kalian kalau udah jalanin program aku tahu lah. Ya, dibilang keduanya baik buat bangun otot pantat, which is true. Keduanya baik buat bangun otot pantat. Namun dari dulu aku selalu bilang ke member aku, kadang-kadang member aku ada awalnya menjalankan programnya aku ya, terus setelah sekian setahun atau beberapa bulan mereka pikir mereka udah paham olahraga, mereka mulai melakukan olahraga kayak crossfit, functional training dan seterusnya yang ada di luaran. Aku sih nggak masalah, aku cuman bilang hati-hati aja, soalnya kadang-kadang olahraga gitu mereka cuman melatih semuanya secara balance, which is fine, balance, sehat, oke. Tapi kalau dari segi estetik, ya, setidaknya sepengetahuan aku, banyak member aku yang tidak mau pahanya besar. Oke, mereka nggak mau paha depannya besar. Jadi kadang-kadang kelas begitu, yang melatih semuanya secara balance, oke. Walaupun pantat kalian berbentuk, paha depan kalian pun juga bisa besar. Again, kalau kamu suka seperti itu, that's okay. Ya, nggak ada masalahnya. Cuman kalian harus tahu aja apa yang kalian lakukan dan nanti efeknya seperti apa. There's nothing wrong with it. Makanya kalian kadang-kadang ada ngeliat kan cewek-cewek di gym yang paha depannya besar banget. Right? I don't know, buat kalian yang nonton di sini 64 orang, kalian pingin nggak paha kalian besar banget, paha depan kalian? Soalnya aku tahu ada member yang suka. For them that's fine, just do it, right? Aku nggak bisa memberitahu member apa yang seharusnya mereka suka dan tidak. Itu kan preference, betul ya? Kalian di sini suka nggak paha besar? Nggak mau, nggak. Oke. Makanya di programnya kita, cara kita squat pun kalian sadar, kita juga member kita yang lebih lean ke depan waktu squat dibanding lebih tegak, itu nggak bermasalah, soalnya itu lebih mentarget pantat ya. Selain dari itu kita pun juga lebih fokus kayak ke gerakan-gerakan bukan squat yang bisa membangun pantatnya kalian, soalnya kita paham kalian member kita para perempuan kebanyakan nggak mau pahanya besar ya. Dan dari dulu aku juga bilang ke member, kalau misalnya kalian tipe badannya yang bagian upper body-nya lebih panjang daripada lower body-nya kalian, kadang-kadang kan ada tuh orang yang upper body-nya kalau dilihat kok kakinya kayak lebih pendek dibanding badannya, ada kan begitu kan. Orang-orang seperti itu akan mempunyai tendensi untuk mempunyai paha lebih besar dibanding orang yang kakinya lebih panjang proporsinya dibanding badannya. Jadi orang-orang yang mempunyai kaki pendek, aku biasanya akan menyarankan take it easy on the squat. Maksudnya jangan terlalu, ya dikurangin lah squatnya. Oke, kamu bisa kurangin squat. Kamu mau lebih fokus latihan deadlift kamu, hip thrust kamu, silahkan.
Jadi kita tahu masing-masing olahraga ini mereka bisa activate muscle yang mana lebih baik, dan kita bisa tahu oke, jadi kebutuhan kamu di mana, kamu jangan lakukan itu atau kamu lakukan yang ini, hal-hal seperti itu ya. Tapi emang anyways program kita fokusnya adalah untuk membentuk pantat, bukan membesarkan paha. Just in general emang begitu ya. Bentar ya, sebentar, kasih lewat dulu ya. Tuh. Sudah biasa. Pagi. Paham ya? Jadi jangan pikir semua olahraga sama. Ya asal olahraga aja, nanti jadi depends. Contoh kayak aku, ya. Apakah aku akan lebih pingin melatih hip thrust dibanding squat? Kalau aku enggak. Kenapa? Soalnya aku juga pingin paha aku lebih besar. So, gara-gara aku laki, aku lebih mementingkan squat dibanding hip thrust misalnya. Right? Ya, jadi akan ada sedikit perbedaan kalau misalnya kita membuat program untuk laki atau untuk perempuan. Ya. Laki pinginnya apa sih? Pingin dadanya kelihatan, pingin bahunya jadi gitu kan ya, lebih bulat. Right? Tapi kalau cewek kan bukan. Cewek pinginnya rada kecil semua, pantatnya menjendol, kan begitu. Oke? Okay? Paham ya? So kalau misalnya kalian ngeliat studi-studi seperti ini, it helps in designing program olahraga. Atau kalau kalian nggak desain program olahraga, kalian melakukan olahraga, kalian bisa pilih-pilih gitu loh. Oke? Okay? Instead of mendengarkan doang dari orang tanpa bukti apapun, it's like, ya kenapa ya kata orang begitu. Ya aku bisa ambil papan, aku tulis gitu kan, ngomong seakan serius banget, kalian semua percaya. Well, what's the point? Kita studi banyak banget di Google, kita pelajarin aja studi yang sudah dilakukan. Ya, alright. Anyways, that's a couple of information yang aku bisa share ke kalian. Jangan salah pilih olahraga, soalnya olahraga pun juga bisa menentukan bentuk badan yang kalian dapat seperti apa. Ya, makanya kalau misalnya kalian lihat ke tempat-tempat olahraga yang berbeda, kenapa tipe badannya, kalau kalian lihat, oke, olahraga ini, misalnya CrossFit, mereka punya tipe badan gimana, misalnya body pump, mereka punya tipe badan gimana, misalnya Zumba, mereka punya tipe badan gimana, right? Beda-beda olahraga kalian akan ngeliat, bentuk badannya ini berbeda nih. Sekali lagi, nggak ada salah, nggak ada benar, semua itu preference ke masing-masing orang. Tinggal kalian itu sukanya yang mana. Jangan kalian memilih olahraga yang ujung-ujungnya goalnya tidak sesuai dengan harapannya kalian. Because that way, kalian ujungnya udah membuang beberapa tahun, nanti kalian tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan. Ya, sekali lagi, aku tidak menjelekkan olahraga apapun. Setiap orang punya preference masing-masing. Ya, temen aku yang CrossFit pun juga banyak, temen aku yang di gym pun banyak. Right? So it doesn't matter kalian mau olahraga apapun, selama goalnya kalian sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Oke? Okay? Untuk kalian yang pinta programnya aku seperti apa tuh, nomor WA ada di bawah, silakan dikontak aja. Kalau kalian ketinggalan, silakan ke profil aku, ada nomor WA-nya juga. Program olahraga kita sudah kita buat supaya kalian para perempuan mempunyai badan sesuai yang kalian inginkan, yang kalian lihat di member-member kita. Bentar. Mana. Nah kayak gini, ya. Badan-badannya, kayak yang kita bilang, fokusnya ke pantat, bukan ke paha. Ada lagi mana yang kemarin sih masih. Tunjukin aja deh. Tuh, right? Tipe-tipe badan membernya GGL. Lagi sih. Ya. Jadi kita tidak akan, dengan program kita kalian badannya nggak jadi yang kayak bulky banget, yang jadi berotot sampai serem banget gitu kan.
Oke, alright. Anyways, gotta go olahraga dulu ya. That's it for today. I hope this helped and do something about it. Badan langsing itu gampang ya, tapi kalau nggak dimulai nggak akan dapat. Cara mulainya nomor WA di bawah atau di profile. Oke, dadah semuanya.